Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Jadi di video kali ini aku akan bikin part 2 tentang mengenal nama-nama bahan kain yang dijual di online shop. Nah, karena banyak banget nih di video yang sebelumnya, Kak, kain ini tuh gimana sih? Kak, kain ini tuh bagus nggak sih? Dan kebetulan salah satu atau beberapa komen dari video sebelumnya, nama bahan plus pakaiannya bakal aku sebutin di video kali ini. Aku harap sih ini bisa bermanfaat banget untuk kalian, biar kalau misalkan kita mau beli baju nih di online shop, udah ketebak dan udah kebayang bahannya, si teksturnya kayak gimana. Nah, kebetulan juga ada beberapa baju aku yang beli di online shop. Well, buat kalian yang penasaran apa aja sih bahan-bahannya, tonton videonya sampai akhir. Yang pertama yaitu cotton stretch. Nah, sesuai dengan komen di video sebelumnya, jadi ada yang nanya, Kak, emang celana ada yang dari bahan katun? Nah, jawabannya ada. Ini aku punya celana yang bahannya dari cotton stretch. Ini aku punya warna putih dan warna hitam. Nah, untuk tekstur bahan si cotton stretch ini, sumpah ini nyaman banget dan ini sering banget aku pakai untuk keluar rumah. Karena dia tuh bahannya lentur banget, nih kan kalian bisa lihat kan lentur banget. Jadi kayak pas dipakai di kaki kita tuh kayak enak aja gitu, kayak nyaman dan adem juga. Yang kedua, katun Jepang. Nah, untuk bahan katun Jepang ini aku punya contoh mukena aku. Jadi banyak banget nih mukena-mukena yang dari bahan katun Jepang. Nah, ciri-ciri di bahan katun Jepang itu dia hampir sama sih sama bahan katun, cuman dia bedanya di sini agak lebih keras dan agak lebih tebal sedikit gitu. Pokoknya dia intinya kayak lebih keras aja gitu dari bahan katun yang biasanya. Nah, gak cuma mukena aja yang dari bahan katun Jepang, ada juga gamis, atasan, dan lain-lain yang pakai bahan katun Jepang. Yang ketiga, katun square. Nah, ini aku punya contoh baju dari katun square. Nah, bahan si katun square ini dia ciri-cirinya si tekstur bahannya tuh dia lebih keras, terus lebih kaku juga. Pokoknya kalau misalkan apa ya, dipegangnya kayak kotak-kotak gitu, dia cirinya kayak bahan square. Terus juga detailsnya kayak gini. Pokoknya dia lebih keras dan usahain ya kalau misalkan kalian punya bahan square nih, harus dicuci dulu sebelum dipakai karena kurang nyaman kalau nggak dicuci dulu. Yang keempat, flanel. Untuk bahan flanel di sini aku punya baju. Nah, ini kayak baju tartan gitu. Untuk bahan flanel ini sebenarnya si ciri-ciri bahan kainnya itu sumpah sih nyaman banget. Terus halus juga. Nih kalian bisa lihat nih ya detailsnya. Kayaknya kalian juga nggak asing sih sama bahan flanel ya. Nah, ciri-cirinya si bahan flanel itu kayak ada bludru-bludru gini nih. Usahakan sih kalau misalkan dicuci jangan disikat ya, takutnya brudul gitu bahannya. Nah, untuk bahan flanel biasanya kalian bisa temuin di kemeja cowok. Nah, biasanya kemeja cowok banyak banget yang pakai bahan flanel. Yang kelima, twist con. Oke, untuk bahan twist con ini aku punya satu jumpsuit. Jadi si jumpsuit ini tuh dia bahannya dari twist con. Nah, kalian bisa lihat nih details bahan twist con ini dia licin, tapi kainnya cenderung lebih tebal sedikit dan ketika dipakai juga lumayan nyaman sih, nggak terlalu kasar juga bahannya. Masih nyaman dipakai. Nah, biasanya sih aku suka ketuker gitu bahannya sama bahan Wolfish. Hampir banget mirip sama bahan Wolfish. Cuman bedanya untuk twist con ini dia bahannya lebih bagus daripada Wolfish. Kalau Wolfish dia kayak lebih tipis gitu. Kalau twist con dia lebih tebal dan lebih bagus pokoknya. Yang keenam, parasut. Nah, mungkin kalian udah gak asing nih sama bahan satu ini, bahan parasut. Ini contoh aku punya parka. Nih, kalian bisa lihat nih detailsnya. Ini tuh pastinya licin ya kalau dari bahan parasut. Dan kalau misalkan kita kucek-kucek gini nih, itu dia kayak berdecit gitu, ada suaranya nih.
Wah, ini sih udah ketebak ya, pasti bahan parasut kalau yang licin banget gini. Nah, biasanya si bahan parasut ini recommended banget untuk dijadiin jaket atau parka kayak gini. Dan kalian juga bisa nemuin si bahan parasut ini di jaket-jaket cowok. Nah, pasti kan banyak banget tuh kan jaket-jaket cowok yang kayak waterproof gitu. Nah, itu dari bahan parasut kebanyakan. Kayak bahan-bahan yang suka dijual di distro itu loh, jaket yang suka dijual di distro. Nah, kebanyakan itu tuh pakai bahan parasut gitu. Cocok juga sih kalau misalkan kita pakai pas lagi musim hujan gini. Jadi nggak terlalu basah nih kena baju kita. Ini recommended banget untuk musim hujan saat ini. Yang ketujuh, Lacoste. Nah, jadi ini aku punya tunik. Ini aku tuh beli di online shop. Ini bahannya Lacoste. Sebenarnya sih aku baru pertama kali ya kenal sama si bahan Lacoste ini. Nah, detailsnya tuh kayak gini. Sebenarnya ini dia mirip-mirip kayak bahan baju kaos dari baju polo gitu ya nggak sih? Tuh kan kalian bisa lihat nih detailsnya. Sebenarnya sih aku kurang suka ya sama bahan si Lacoste ini, kayak kelihatan biasa banget pokoknya. Cuman kalau pas dipakai di badan aku nyaman, lembut, halus juga, pokoknya nggak kasar gimana-gimana. Enak banget ketika dipakai. Cuman masalahnya itu aja sih, si tekstur kainnya yang kurang recommended banget untuk aku karena kayak kelihatan biasa banget pokoknya. Yang kedelapan, Tile. Nah, jadi ini aku punya salah satu baju batik, tapi sebenarnya yang aku mau bahas tuh bagian bawahnya. Jadi bagian bawahnya itu dia kayak ada model atau aksen dari bahan tile. Nah, bahan tile ini paling gampang banget untuk ditebak. Bahan tile ini dia kayak jaring-jaring gini, tipis banget. Jadi bahan tile ini biasanya dipakai untuk lapisan kebaya, untuk mempercantik model kebaya. Biasanya ini bahan tile tuh suka dipakai di bahan kebaya, terus juga modelnya kayak ada banyak paetnya, ada banyak mutiara, terus ada mute-mute gitu untuk memperiasi kebaya dan baju-baju lainnya. Pokoknya bahan ini tuh paling gampang banget untuk ditebak, bahan tile. Yang kesembilan, Polyflex. Nah, jadi aku tuh sempat nanya ke teman aku untuk bahan baju polo ini pakai bahan apa sih? Dan ternyata dia jawab untuk baju bahan ini tuh dia namanya bahan Polyflex. Nah, biasanya yang suka bikin baju polo kayak gini tuh kayak perusahaan-perusahaan gitulah yang suka bikin kaos polo. Nah, kaos polo ini dia si bahannya itu lumayan tebel banget dan halus, mirip-mirip baju kaos, mirip-mirip bahan spandek gitu, cuman dia lebih tebal dan lebih bertekstur si kainnya itu. Dan yang terakhir, yang ke-10, gabardine. Nah, untuk contoh bahan gabardine ini aku punya salah satu jas. Jadi bahan gabardine ini biasa digunakan untuk bahan jas gitu. Tapi bahan jasnya bukan bahan yang halus. Untuk bahan gabardine di jas ini dia teksturnya itu kayak berserat gitu. Terus juga kayak garis-garis gini. Pokoknya kalau misalkan kalian pegang nih bahan gabardine ini pokoknya kerasa banget sih. Keras dan kaku juga. Bahan gabardine ini juga dia lumayan tebal banget nih untuk dipakai jas. Jadi emang recommended banget sih kalau bahan gabardine ini dibuat untuk jas gitu. Nah, jadi itu dia nama-nama bahan kain yang biasanya dijual di online shop. Sebenarnya sih masih banyak lagi ya bahan-bahan yang dijual di online shop, cuman yang aku tahu dan rata-ratanya bahan itu yang sering muncul di online shop. Nah, buat kalian yang masih penasaran nih sama bahan-bahan lainnya yang belum kalian ketahui, kalian boleh komen di bawah. Kalian request bahan apa yang mau kalian tahu. Insya Allah kalau misalkan ada kesempatan di part 3 akan aku bahas lagi tentang bahan-bahan kain ini. Oke, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like this video, komen di bawah, subscribe YouTube channel aku, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.